Monggo Pak Gilang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita menindaklanjuti terkait topik bahasan pemikiran filosofis pendidikan kejuruan. Sesuai kesepakatan kemarin bahwa dalam presentasi tidak dilakukan di Zoom tapi dilihat di video ketika video presentasi yang saya kirimkan itu saya kirim ke grup. Nah, untuk selanjutnya kita kan dari kesepakatan itu filosofi ini bagaimana? Putus ya Paknya. Pripun Pak Gilang? Putus-putus ya Pak. Gilang, saya... suaranya hilang atau sih? Pak Gilang? Putus-putus. Iya, nggak kedengeran saya. Gimana? Putus, Bisa dilanjutkan? Oke, bisa. Monggo dipersilakan kalau ada masukan atau pertanyaan. Saya Pak. Oke, monggo Bu. Oh, baik Pak Gilang, ini materinya tentang pemikiran filosofis pendidikan kejuruan. Yang pertama mungkin yang mau briefing ya Pak ya. Ya. Halo, iya. Terdengar ya Pak? Terdengar. Ya, ini di makalahnya Pak Gilang, saya lihat ada bab 1, pendahuluan. Terus saya cari bab 2-nya, nggak ada gitu Pak. Itu saja nih makalah PPK iya, itu lupa. gimana sih benernya? Ya. Iya, Bu, lupa. Masukan mungkin bisa di ini. Iya, ini satu. Terus, nah kembali lagi ke filosofinya. Ini kan filosofi pendidikan kejuruan. Nah kebetulan tema kita itu berkaitan Pak. Saya temanya tentang pengembangan pendidikan kejuruan. Nah berarti pengembangan pendidikan kejuruan itu kan tetap harus dilandasi sama filosofi yang ini. Nah, berdasarkan pemahamannya Pak Gilang, kan materinya Pak Gilang ini pemikiran filosofi. Dari pendapatnya siapa saja yang sampean paparkan, yang kira-kira pas untuk untuk perspektif pengembangan pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia. Ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor dan Dewe. Mohon maaf Bu, terputus-putus. Enggak Putus-putus toh, Pak? Mungkin saya ya, ketik saja nggih. sama ada apa Bu Sulis. mungkin dari teman-teman yang dengar pernyataan dari Bu Sulis itu bisa menanggapi atau membantu saya.
Oke, terima kasih Pak Gilang. Saya mencoba untuk menanggapi terkait dengan pertanyaannya Bu Sulis tadi. Jadi dari Bu Sulis tadi bertanya terkait dengan beberapa teori-teori terkait dengan kejuruan. Saya setelah membaca dari makalahnya dari Pak Gilang yang sudah di-share di dalam grup itu, saya mencermati di situ di topik sub yang ada di makalah itu ada dua tokoh yang tersematkan di itu. Yang pertama yaitu mazhabnya Profesor Alan itu. Kemudian yang kedua terkait dengan mazhabnya John Dewey itu. Dari kedua mazhab itu setelah saya baca itu, yang pertama terkait dengan mazhabnya Profesor Alan itu bahwa pendidikan kejuruan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, di mana mungkin semua ketahui beberapa teori terkait dengan Profesor Alan. Salah satu pendidikan kejuruan ketika mulai dengan yang ada di industri. Ada lagi Alan bahwa pendidikan kejuruan itu akan lebih baik ketika penugasannya sesuai dengan alat yang ada. Pendidikan kejuruan yang baik itu adalah pendidikan kejuruan di mana lingkungan belajar yang ada di sekolah sesuai dengan yang ada di industri. Itu salah satu atau beberapa dari teori Profesor Alan yang mungkin saya sebutkan. Sedangkan yang saya bandingkan terkait dengan teorinya John Dewey, bahwa di situ menekankan terkait dengan education for democracy, di mana pendidikan itu sebagai sarana demokrasi. Artinya di situ menekankan bahwa siswa yang mengikuti pendidikan itu tidak ditargetkan untuk menjadi lulusan yang siap kerja, tapi untuk mengetahui dan memahami saja apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, dari dua mazhab itu, menurut pendapat saya itu yang bisa atau mungkin yang cocok diterapkan untuk pendidikan vokasi yang di Indonesia, yaitu mazhabnya dari Profesor Alan seperti itu. Namun saya menyikapi bahwa memang teorinya Profesor Alan itu sangat baik ketika kita terapkan di dunia vokasi. Tapi kasus yang ada di lapangan saat ini itu mungkin Bapak Edu ketahui bahwa lulusan yang paling banyak menganggur sesuai dengan data statistik adalah lulusan anak-anak SMK. Nah, itu salah satu PR besar dari dunia vokasi. Bagaimana kok bisa sampai lulusan vokasi itu lulusannya penganggurannya lebih besar? Karena apa? Ketika kita telaah bahwa yang menjadi PR itu bukan masalah mungkin sarana prasarananya, kemudian SDM-nya, model pembelajaran, tapi terkait dengan lapangan pekerjaan. Bahwa Bapak Ibu perlu ketahui saat ini antara jumlah lapangan pekerjaan dengan lulusan itu hampir lebih besar jumlah lulusan daripada lapangan pekerjaan, seperti itu. Sehingga menyebabkan apa? Karena menyebabkan tertumpuknya semua lulusan-lulusan ini. Contoh misalkan, setiap tahun misalkan lulusan otomotif misalkan Honda, misalkan saya sebutkan seperti itu, anak-anak SMK otomotif misalkan meluluskan 100. Nah, apakah itu baru satu sekolah SMK, belum nanti sekolah-sekolah lain. Sementara perusahaan Honda sendiri tiap tahunnya mungkin nggak sampai dari 30% dari jumlah lulusan Indonesia yang menyerap terkait lulusan tersebut. Nah, itu yang menyebabkan mungkin kesenjangan antara jumlah lulusan yang ada di lapangan tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan seperti itu. Nah, menurut saya konsep sekolah vokasi yang baik itu seperti yang diadopsi mungkin dari beberapa sekolah vokasi di Jerman dan sebagainya, bahwa sekolah vokasi ada itu karena adanya industri. Jadi ketika industri itu dibuka, lah maka kita dari sekolah itu maka membuka kompetensi keahlian itu. Misalkan di lapangan membutuhkan kompetensi keahlian memasak, maka ada beberapa industri, mungkin industri makanan, industri itu membutuhkan lulusan itu. Nah, harusnya itu baru itu dibuka sekolah tersebut. Tapi
apabila ini juga nanti akan menjadi kisruh ketika problematika ketika ada penutupan pembukaan suatu lembaga pendidikan, karena di Indonesia tahu sendiri ketika nanti sekolah itu ditutup karena jumlah lulusannya sudah memenuhi di dalam dunia industri, maka guru kemana ini lah, itu juga menjadi PR yang besar. Jadi makanya nanti tercetuslah bahwa anak-anak SMK itu seharusnya tidak hanya siap untuk bekerja di dunia industri aja, tapi dia itu siap kerja di dunia usaha. Artinya makanya munculnya suatu pembelajaran kewirausahaan, pembelajaran entrepreneurship dan sebagainya. Itu mungkin pendapat saya ingin menjawab terkait tadi yang disampaikan untuk Bu Sulis. Kemudian masukan dari saya terkait dengan makalah dari Pak Gilang tadi, yang mana di situ ada, kalau tidak salah ada sub pembahasannya. Sebenarnya sudah baik itu, namun tadi sudah mendapat masukan dari Bu Sulis terkait dengan tata tulis saja, terkait dengan bab dan sebagainya tadi. Kemudian jika mau ditambahkan, mungkin saya ingin menambahkan terkait pembahasan terkait perbandingan mazhab tadi, sehingga nanti bisa menjawab pertanyaan dari Bu Sulis. Jadi kan dari Pak Gilang di makalahnya membahas mazhabnya miliknya Charles Rosen Allen, kemudian yang kedua mazhabnya John Dewey. Nah, dari dua mazhab itu kira-kira dari Pak Gilang itu positif negatifnya seperti apa lah ketika diterapkan di dunia pendidikan terutama vokasi di Indonesia lah, itu yang cocok di mana, itu nanti mungkin bisa dimasukkan ke setelah dari subbab praktisi pendidikan kejuruan yang di makalahnya Pak Gilang. Itu Ya, terima kasih itu Pak. yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dari yang lain gimana? Iya Pak, saya mau menambahkan. Iya, nggih, monggo. Pak Gilang. Iya, monggo. Iya, dengar. Nggih, kalau dari pandangan saya, ini sebenarnya sudah ada Pak di Resentra. Bentar. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2020 sampai 2024. Di situ mungkin nanti yang bertanya tadi bisa membaca di bagian landasan filosofis. Jadi landasan apa yang mendasari itu sudah ada. Contohnya di sini dijelaskan bahwa filosofis pendidikan dikenal 4 istilah, yaitu yang sudah dipaparkan jenengan tadi, ada metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Ya. Itu berdasarkan filosofer, nggih. Jadi itu sudah ada di Resentra Kemendikbud ini. Terus dalam pendidikan metafisika misalnya, ini berkaitan tentang konsep-konsep realitas yang direfleksikan pada mata pelajaran, contohnya kegiatan praktek dan keterampilan itu sudah tertuang di kurikulum. Kalau epistemologi membahas pengetahuan, terus apa yang diketahui atau dipahami, knowing itu yang berarti sangat terkait dengan metode dalam proses belajar mengajar di kelasnya. Kalau aksiologi berhubungan dengan nilai atau norma etika gitu ya. Bisa juga masuk ke seni atau estetika. Kalau logika berkaitan dengan kemampuan menjawab penjelasan dengan benar. Jadi semuanya itu sebenarnya sudah diturunkan ke kurikulum pendidikan dan sudah dijelaskan di ini tadi rencana strategis yang tahun 2020 dan 2024. Di sini juga ada nanti untuk di apa namanya yang 4 itu loh, kan? Zaman 4 apa itu? 4D, gitu. 4D di sini juga sudah dijelaskan. Jadi seperti itu mungkin tambahan dari saya. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ada yang lain, Pak Farid atau Pak Margiono.
Mungkin barangkali nyun sewu Pak Najih dan rekan-rekan semuanya, Prof. Joko. Saya mau katakanlah menambahkan sehubungan tadi berbagai mazhab ya yang disampaikan melalui makalahnya Pak Najih. Ada 2 mazhab ya. Namun demikian saya juga belum memahami mazhab mana yang nantinya dipakai, tapi tadi berdasarkan saya mendengar dari Pak Okta ya, diantaranya ada proser ya, proser itu menyangkut masalah pendidikan demokrasi. Nah, kalau kita berbicara masalah pendidikan demokrasi, sebenarnya pemerintah kita ini juga sudah katakanlah membuat roadmap atau peta jalan untuk menyelesaikan berbagai kasus sehubungan tadi juga masalah permasalahan jumlah dari lulusan SMK yang pengangguran terbuka ini lebih banyak daripada lulusan yang lain. Nah, oleh karena itu kalau saya lihat dari Renstra, rencana strategi pengembangan pendidikan vokasi yang dibuat oleh Dirjen Pendidikan Vokasi untuk 2020-2024, yang diantaranya adalah secara garis besar itu meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang. Itu pertama. Kemudian meningkatnya kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan di seluruh jenjang. Nah, kalau saya mencermati, ya mungkin kalau saya tidak salah baca, kalau kita lihat berdasarkan data-data yang untuk siswa yang SMK ya, siswa SMK itu khususnya ini tingkat ekonominya itu kan menengah ke bawah. Sehingga pemerintah ini kan juga perlu berorientasi atau problem solving khusus terhadap keluarga-keluarga yang mengalami termarginalkan atau dalam skala sosialnya itu ekonomi ke bawah. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman kami, pengalaman-pengalaman saya selama ini di SMK, ini yang sulit ini kan mengatasi dari keluarga yang mohon maaf termarginalkan. Sehingga kalau ini tidak ditangani dengan baik, ya ini juga apapun kualitas pendidik kita dan tenaga kependidikan dan sarana dan prasarana yang luar biasa, itu tidak akan mengurangi jumlah pengangguran terbuka yang ada di Indonesia. Nah, kalau saya melihat dari Renstra di Dirjen Pendidikan Vokasi ini belum saya melihat secara spesial itu menangani problema-problema sosial. Nah, oleh karena ini di dalam suatu kesempatan yang baik ini kita bisa mengkaji bersama bahwasanya di sini perlu dimasukkan ya untuk penanganan khusus keluarga yang termarginalkan, sehingga dari lingkungan keluarga yang termarginalkan, mereka secara ekonomi ini sudah katakanlah boleh dikata sudah siap atau katakanlah mumpuni lah ya di bidang ekonomi, sehingga putra-putra mereka ini juga akan tertangani dengan baik. Nah, manakala tidak tertangani dengan baik, ini yang akan menjadi problema sosial di Indonesia. Dan terbukti dari data-data pengangguran terbuka itu didominasi oleh siswa-siswa kita yang dari lulusan SMK. Nah, demikianlah yang bisa saya berikan masukan. Semoga ini bisa diambil suatu kebijakan, barangkali bisa diterima oleh kita semua, dan mungkin barangkali bisa masukan barangkali buat
pengambil keputusan yang lain maupun stakeholder yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Terima kasih Mas Yono. Suara Pak Gilang hilang. Pak Gilang, cek. Sinyalnya Pak Gilang itu tidak stabil. Nah, itu keluar dari Zoom. Oh iya. Mas Haji, mungkin Pak Farid jika ada masukan langsung disampaikan aja untuk efisiensi waktu. Nanti biar sambil dengan tulis kita disampaikan ke Pak Gilang langsung. Ya kan sudah direkam Pak Oka ya. Apalagi sudah direkam ini. Ya, di makalah yang disampaikan ini juga saya baca bahwa Dewey ini kan meyakini tujuan dasar pendidikan kejuruan itu untuk pemenuhan kebutuhan individu. Jadi yang menjadi garis bawah di sini adalah pemenuhan kebutuhan individu dan penyiapan menjalani kehidupan. Jadi kebutuhan individu dan penyiapan menjalani kehidupan. Artinya dari filsafat pendidikan vokasi disampaikan seperti itu. Artinya secara umum tujuan dari pendidikan vokasi itu seperti itu. Tapi ketika kita lihat realita hari ini, ya mungkin nanti juga bisa bersinggungan dengan dengan materi-materi yang lainnya. Karena kalau kita lihat, saya juga tertarik dengan kemarin yang sudah dipaparkan di mata kuliah Prof. Waras berkaitan dengan wawasan pendidikan kejuruan, bahwa dari 10 siswa atau 10 mahasiswa itu ternyata 7 lebih tertarik untuk menekuni dunia bisnis, ya, punya usaha sendiri. Sedangkan yang 3 ini disiapkan atau lebih suka untuk terjun ke dunia kerja. Itu kan menjadi satu problem yang tentunya juga harus disinkronkan dengan tujuan pendidikan. Apakah nanti pendidikan itu diarahkan untuk mencetak wirausaha atau menyiapkan mahasiswa, menyiapkan peserta didik ini untuk siap ke dunia kerja. Melihat kondisi hari ini, datanya seperti itu. Sehingga ini yang memang harus harus kita kembalikan lagi, bahwa tujuan dari pendidikan kejuruan itu memenuhi kebutuhan individu dan menyiapkan untuk menjalani kehidupan. Nah, barangkali itu yang agak agak lebih detail lagi merumuskan kebijakan-kebijakan yang tentunya lebih bisa menjadi representasi dari kebutuhan dari peserta didik. Itu tambahnya Pak Okta, Pak Gilang. Ya, Pak Farid. Pak Gilang tadi kan keluar, nanti nggak apa-apa, nanti kan ini ada rekamannya, nanti bisa diputar ulang. Enggak, ini sudah masuk kok Pak, sudah. Lanjut. Antisipasi biar tidak putus-putus, moderatornya jenengan atau? Siap. Oke, langsung saya ambil alih saja, nanti biar Pak Gilang fokus untuk mencatat masukan dan pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya.
Langsung saja mungkin yang belum memberikan masukan atau pertanyaan, Bu Fajar mungkin. Nggih, terima kasih. Di tempat saya suaranya terdengar putus-putus, Pak, dan sangat kecil. Mungkin karena sinyal saya atau bagaimana. Tetapi saya sedang kepo ini tentang mazhab gitu, seperti yang dituliskan di papernya Pak Gilang. Nah, setiap kali kita ikut webinar atau apapun itu pasti kita mengacunya ke mazhab Barat gitu ya, maksudnya bukan dari asli produk dalam negeri gitu. Mungkinkah atau memang kita itu masih dalam negara berkembang atau memang bagaimana? Saya sebetulnya kepo kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang tahu gitu, ada nggak kira-kira yang bisa dijadikan referensi mazhab dari Indonesia sendiri, karena saya yakin di Indonesia juga banyak profesor-profesor handal itu seperti Prof. Joko misalnya dan yang lainnya itu yang bisa diacu untuk mazhabnya diikuti oleh pendidikan kejuruan di Indonesia. Gitu Pak, saya kepo sebetulnya Pak tentang mazhab. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menanggapi kekepuan saya. Oke, terima kasih Bu Fajar atas pertanyaannya. Sambil menunggu mungkin kalau udah ada, monggo Bapak Ibu kalau mau memberikan terkait dengan tadi jawaban dari Bu Fajar, atau mungkin masih ada pertanyaan, monggo. Juga kadang-kadang begini Pak Okta dan Bapak Ibu yang lainnya, mungkin saya terlalu banyak mendengar membandingkan antara misalnya sistem pendidikan di Indonesia dengan di negara yang sudah maju. Jadi membanding-bandingkan itu bagaimana ya? Kalau di ilmu psikologi kan, kalau misalnya anak satu dibandingkan dengan anak kedua itu kan pasti ada kerusakan psikologis di sana. Nah, itu apakah berlaku juga secara global di di pendidikan kita gitu, kalau misalnya dibanding-bandingkan, atau memang malah itu menjadi motivasi untuk kita menjadi lebih baik gitu. Terus juga karena mazhab tadi ya Pak Bapak Ibu, mazhabnya kan kita mengacu di Barat, sedangkan kita itu negara yang punya adat sendiri gitu. Jadi apakah mazhab-mazhab yang kita adopsi dari Barat itu cocok begitu diterapkan di negara kita yang memang kita punya budaya dan culture yang seperti ini begitu, dengan ragam budaya, bahasa dan lain-lain gitu. Itu kira-kira Pak Ibu, atur nuwun. Oke, sama-sama Bu Anissa. Oke, mungkin tadi sempat Bu Fajar, Bu Anissa tadi sudah memberikan ya. Sudah tadi Pak Okta, Bu Anissa. Berarti ini udah semuanya ya. Sampun Pak, tinggal tanggapan dari penyaji. Pak Gilang, monggo mungkin untuk bisa menanggapi terlebih dahulu. Terkait dari pertanyaan Bu Sulis, Bu Okta barusan dari mazhab Bu Fajar, Masya Allah. Terkait pertanyaan dari Bu Fajar, apakah dari kedua mazhab itu cocok nggak sih dilakukan di negara kita? Nah, di sini pun juga saya terangkan bahwa dari kedua mazhab tersebut juga bisa disesuaikan dari segi masyarakat, dari segi budaya, dari segi pokok intinya dari teori-teori yang dianjurkan dari kedua mazhab itu bisa dilakukan di negara-negara lain gitu. Terkait teorinya ini saya cari, bentar. Lupa saya. Kurang lebih seperti itu, nanti bisa saya tambahkan lagi kalau ketemu. Jadi untuk kedua mazhab itu bisa dilakukan atau
jadikan sebuah proses pembelajaran di negara Indonesia. Jadi gitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Gilang atas tadi jawabannya terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Fajar. Sedikit saya menambahi saja untuk Bu Fajar. Jadi kenapa kok kalau kadang kita teori-teori, kemudian mazhab, kemudian ahli-ahli itu banyak dari Barat, bukan dari kita dari Indonesia sendiri, karena perlu kita harus menelaah terkait dengan sejarah dunia itu sendiri. Jadi bagaimana pada waktu itu memang menurut saya, persepsi saya bahwa ketika Indonesia itu masih istilahnya zaman kerajaan, di mana mungkin pemikirannya belum berpikir seluas yang kita pikirkan saat ini, tapi di belahan dunia yang mungkin di negara Eropa, kemudian di negara-negara yang berbasis industri itu sudah berpikiran lebih jauh seperti itu, sehingga paham-paham mereka setidaknya sudah lebih banyak daripada mungkin orang-orang yang ada di Indonesia seperti itu, sehingga mungkin sampai saat ini teori-teori yang paling banyak mungkin yang muncul dari Barat, dari negara-negara Barat seperti itu. Kemudian untuk terkait dengan penggunaan teori itu sendiri, ya menurut saya itu kembali lagi mereka orang-orang ahli-ahli teori-teori itu membuat suatu teori, suatu konsep itu karena apa? Karena hasil pengamatan dan hasil dari apa yang mereka teliti seperti itu. Mungkin teorinya Profesor Arut mungkin itu cocok diterapkan di Amerika Serikat seperti itu, karena kalau tidak salah saya baca itu kan Profesor Arut itu biografinya dari Bapak Pendidikan Vokasi atau yang berasal dari Amerika Serikat kalau nggak salah itu lah. Mungkin itu cocok diterapkan di sana, tapi itu tadi sekali lagi apakah itu nanti akan cocok diterapkan di Indonesia, ya kita kaji lagi seperti itu, tergantung dari kondisi sosial masyarakat yang ada di Indonesia seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Selanjutnya mungkin karena sudah semuanya di sini, kepada Bapak Prof. Joko, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari makalahnya Mas Gilang dan tayangan, kemudian diskusi-diskusi ini, nampaknya sudah berjalan on the right track terkait dengan filsafat pendidikan kejuruan. Nah, oleh karena itu saya hanya ingin mendamaikan beberapa hal. Yang pertama itu bagaimana kita itu belajar filsafat. Jadi filsafat itu kan banyak mazhab. Hari ini yang dibahas adalah si Prosser sama si John Dewey. Ya, sebenarnya ada banyak lagi. Nah, biasanya orang-orang yang belajar filsafat itu kalau dia sudah mendalam, mengerti dirinya itu aliran apa, maka aliran-aliran itu akan kemudian muncul aliran-aliran dan pengikut-pengikut. Nah, masing-masing pengikut itu sulit sekali untuk menyeberang. Katakan kalau dia sudah komunis itu menyeberang ke liberalis sulit, ya. Karena dia susah itu. Nah, oleh karena itu biasanya, kadang-kadang filsafat itu tidak ada yang salah. Yang salah hanya karena kita tidak mempelajari dia dengan baik. Misalnya katakan komunis sekarang adalah sangat baik di sini, sangat tidak baik di sini, jadi harus diberantas. Tapi sebenarnya kalau kita belajar terkait dengan komunis, katanya itu dari 100 halaman buku tentang komunis, 15 halaman Anda baca buku komunis, Anda sudah jadi komunis. Saking menariknya ilmu komunis itu, ya. Begitu juga paham-paham yang lain, baik itu paham mazhab maupun paham John Dewey, salah satu yang ini. Oleh karena itu sebenarnya belajar filsafat itu adalah belajar cara pikir orang-orang yang berfilsafat. Nah, untuk apa kita belajar kalau gitu? Hanya untuk melihat kita sudah semakin bijaksana dalam belajar. Sebagai contoh begini, dan itu menyertai kita ketika kita belajar, bekerja dan hidup kadang-kadang. Sebagai contoh misalnya ada seorang guru adalah seorang yang sangat mengenal pragmatisme. Jadi artinya guru itu kalau kuliah ya harus ada bendanya. Kalau tidak ada bendanya ya itu tidak kuliah. Nah, misalnya disuruh untuk mengetes orang ngetik, ya.
ngetik 10 jari. Mungkin kemudian si orang pragmatis ini dia tidak melihat bagaimana dia caranya mengetik. Tapi begitu dia mengetik, lah ini ngetiknya 11 jari. Tapi kan ini hasilnya baik. Lulus dia. Kalau ini gurunya pragmatis. Tapi kalau orang yang esensialis, enggak, prosedurnya saya lihat dia pegang mesin ketik saya sudah salah kok mau minta lulus. Ini kan enggak akan ketemu gitu ya. Tapi oleh karena dia oleh karena dia memang pragmatisme yang dipentingkannya hasil, maka kemudian itu lulus sama guru yang pragmatisme itu. Tapi kalau guru esensialis, lah ini prosedurnya saja sudah salah. Megang mesin ketik salah. Dia nutulnya bukan 10 jari tapi 11 jari. Tak. Itu lihat itu saja sudah saya salah. Mesti saya tidak luluskan. Nah, kan gitu. Jadi ketika dia berfilosofi kepada dirinya adalah pragmatisme, maka ya itu yang dilakukan. Contoh lagi misalnya, sebenarnya ada begini, ada peristiwa kemudian operasi berjalan sangat bagus. Ya. Prosedurnya dilalui dan bisa dengan cepat selesai. Ya. Tetapi pasien meninggal. Berjalan dengan bagus, prosedural, pasien meninggal. Kalau orangnya pragmatisme, maka dia itu semua salah, nilainya 0. Gitu. Tapi kalau dia esensialis, enggak. Prosedurnya bagaimana? Dia apa yang dilakukan? Sudah mengikuti itu apa enggak? Nah, kalau dia sudah urut-urut, sudah betul, mati nasibnya dia. Gitu. Ya, ini adalah masing-masing mempunyai filosofi sendiri. Nah, kita belajar filosofi itu harapannya adalah menjadi bijak. Sehingga nanti Ibu dan Mbak kalau jadi pimpinan, itu orang pragmatisme ya, itu jangan ditaruh di misalnya aja perencanaan. Tapi taruh saja di lapangan. Ya. Oh, orangnya pragmatisme nih. Ya, sudah saya taruh di lapangan ini akan cocok sekali. Tapi kalau dia sebagai desainer akan tidak cocok dan menjadi rumit gitu ya, menjadi rumit. Nah, oleh karena itu kita belajar filsafat itu sebaiknya tidak menyalahkan, tapi biasanya ada aliran ini pengikutnya ini, aliran ini pengikutnya ini, aliran ini pengikutnya dan ini kita memaklumi saja ya. Kita sebagai sebagai orang yang belajar filsafat nanti akan memakai mereka itu dengan posisi yang baik ya. Misalnya katakan misalnya Pak Habibie jadi presiden. Ini ada orang yang mungkin enggak cocok itu teknokrat. Coba bayangkan itu kalau yang enggak setuju ya. Enggak cocok itu, bayangkan itu. Beliau jadi presiden sebentar saja sudah timur terlepas lah. Itu kan pandangan orang yang mungkin pragmatisme ya. Mungkin pragmatisme. Tapi kalau pandangan yang lain beliau ada sangat benar. Ya, sangat benar. Nah, ini memang aliran yang kita anut itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Itulah maka kita perlu belajar filsafat supaya lebih bijak memutuskan masalah. Nah, itu ya, lebih bijak memutuskan masalah. Supaya nanti kan setiap filsafat itu punya aliran sendiri. Oh, ini alirannya gini. Ini alirannya. Oh, ini gini. Nanti saya kalau berhubungan dengan ini saya akan memakai hal yang ini. Itu tujuan kita agar supaya kita lebih bijaksana. Sehingga kita bandingkan dengan John Dewey sama si Prosser, itu pada akhirnya dua-dua betul ya. Tapi Prosser ada pengikutnya sendiri, John Dewey ada pengikutnya sendiri. Nah, sekarang pengikut itu memang mempengaruhi orang-orang yang ada pada kita. Nah, sekarang misalnya tadi juga sudah disinggung terkait dengan kita itu sekarang alirannya apa? Nah, itu loh. Kita ini sekarang alirannya apakah sekarang kebijakan pajakan direktur vokasi itu atau mengarah kepada Prosser atau mengarah kepada John Dewey atau tidak mengarah kepada duanya. Bisa saja seperti itu. Nah, itu sepanjang beliau itu mengarah kepada salah satu itu, maka yang dianggap benar adalah seperti yang dianutnya. Itu sulit ya. Sebagai contoh misalnya sekarang ini berkali-kali disebutkan bahwasanya lulusan SMK itu adalah dari statistik itu paling banyak menganggur. Ya, paling banyak menganggur dibanding dengan lulusan-lulusan yang lain. Padahal itu kan studi Bank Dunia. Tapi coba lihat secara lebih mendalam lagi. Bagaimana mereka studi? Apa definisi menganggur itu?
Kadang-kadang menganggur yang didefinisikan tidak cocok bahwa dia adalah bekerja dengan formal, mempunyai pekerjaan. Padahal sebenarnya yang disebut dengan menganggur kan tidak itu. Tapi apa akibat daripada apa dari statement bahwa menganggur SMK menganggur itu? Sebenarnya akibat dari statement luar biasa. Sehingga Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan revitalisasi, pendampingan, dan berapa miliar yang dana yang ditujukan untuk SMK saat ini. Luar biasa besarnya, Pak. Berarti dia akan terpengaruh kepada itu, kepada hasil data itu, sehingga kemudian dikucurkan dana itu SMK untung saja. Dan saya juga senang termasuk yang kali ini juga senang. Saya ikut revitalisasi ke Sorong, ke mana. Ada banyak kira-kira 5 kota di luar Jawa saya ikut revitalisasi. Kemudian ada juga sekarang ini masih pendampingan tadi pendampingan ke SMK 03 Probolinggo. Itu juga dana yang disalurkan luar biasa tingginya, Pak. Terus kemudian kalau ditanya misalnya apakah dana yang diguyurkan sedemikian banyak kepada SMK itu akan bisa mengurangi jumlah pengangguran? Ya kita lihat dulu definisinya apa. Kalau definisinya pengangguran itu adalah tidak terampilnya lulusan SMK karena kurang alat bisa. Tapi definisinya apa gitu, Bank Dunia itu? Kan tidak. Kan tidak. Kan karena menyebabkan apa? Menyebabkan buruk muka cermin dipecah katanya gitu ya. Jadi yang buruk mukanya tapi cermin yang dipecah. Khawatirnya kan gitu. Ya, jadi sekarang apakah betul? Sekarang ini Ibu yang nanti semenjak pemerintahan Pak Jokowi ini kemudian formulasi SMK dirubah, dananya dimasukkan dengan sangat luar biasa, dan itu karena kebijakan khusus, Ibu dan Bapak yang sebenarnya kebijakan khusus, maka kemudian cairnya dana itu tidak lewat prosedur, tapi langsung. Sehingga SMK sangat diuntungkan. Jadi sekarang SMK itu Ibu dan Bapak yang hormati, alatnya lebih baik daripada yang ada di universitas kadang-kadang. Karena para SMK itu ada program-program yang begitu banyak. Terkait dengan revitalisasi sekian kali, sekian kali. Itu sekarang luar biasa. Dan sangat, kalau saya bilang itu aduhai ya. Ini baru saja saya mengkoreksi peralatan yang turun ke SMK 03 Probolinggo berjumlah 831 juta. Ya, ada 28 item tadi. Ini bukan yang pertama, itu adalah rangkaian dari sebuah kebijakan untuk memperkuat SMK. Ya, saya khawatirnya, bahwa seperti itu mungkin tidak tepat. Artinya nanti gurunya SMK-nya baik, tapi yang nganggur ya tetap nganggur. Kayak gitu ya. Karena definisinya dari Bank Dunia mungkin bukan karena itu. Nah, itu yang kedua. Jadi Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang ingin saya terangkan bahwa filsafat itu kita belajar untuk lebih bijak dalam memutuskan. Memang ada filsafat dan itu kadang-kadang menurut pengikutnya itu sangat betul dan perlu diikuti. Ya, perlu diikuti. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebenarnya saya ingin untuk bersama-sama mengkaji apakah yang dimaksud dengan vokasi itu adalah SMK. Apakah yang dimaksud dengan vokasi itu SMK? Apakah itu tidak pendidikan kejuruan? Misalnya gitu. Kalau dia SMK, maka bebannya dia adalah dia harus studinya 3 tahun. Yang ditelan harus sekian SKS, ya. Padahal seharusnya kalau menurut dua mazhab itu dia tidak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan vokasi itu adalah pendidikan menengah itu, enggak, ya enggak. Apakah berani SMK itu membuka koridor yang bukan lulusan SMP, misalnya gitu? Jadi memang butuhnya vokasi kan sebenarnya kan baik si proser
maupun Dewey itu mengatakan bahwa kalau Dewey mengistilahkan memecahkan masalah, tapi si Prosser mengatakan bahwa ada harus punya kemampuan ini seperti itu. Karena sebenarnya kalau yang seperti itu kan salah. Ya, menurut si Sneddon itu salah. Kalau misalnya sekarang vokasi berubah kurikulum. Kalau menurut Sneddon, ya Sneddon itu vocational philosophy, itu ada bukunya walaupun sudah lama dipakai Pak Joko ketika kuliah filsafat dulu, itu luar biasa bagus. Jadi misalnya untuk vokasi itu kurikulum itu kepada based on community need. Jadi kalau kita mengembangkan kurikulum itu dasarnya apa? Dasarnya adalah community need. Masyarakat itu butuh apa? Itu ya. Jadi sekarang ini misalnya, ini Pak, ini saya akan mengembangkan kurikulum pendidikan kejuruan. Saya sudah mendapatkan buku pedomannya ITB yang bisa kita contoh beberapa hal. Ini kan salah. Kan tidak community need, tidak butuhnya masyarakat. Pendidikan kejuruan kan harus berangkat dari community need, ya kan? Kalau tidak dibutuhkan oleh masyarakat, ya sudah ditutup. Nanti kalau butuh, ya mari kita ada lagi. Seharusnya kan gitu. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya sekarang orang kepingin, ya banyak orang kepingin studi terkait dengan makanan tradisional Jawa. Dia mau mencari ilmu dari mana? Kalau kita definisinya terkungkung kepada vokasi itu adalah SMK. Orang ini mau kemana? Kalau dia masuk SMK, maka dia harus sekolah 3 tahun. Ada civic, ada Pancasila, ada bahasa Inggris, ada ini. Harus mau tidak mau ya 3 tahun itu. Padahal dia maunya hanya makanan tradisional saja yang mau saya pakai untuk hidup. Jadi orang-orang seperti ini, itu nanti mintanya kemana? Mintanya ilmu kemana? Atau sekarang misalnya, sekarang abad IT sudah sebegitu besar, sebegitu lebar curahnya. Orang-orang lama yang sekarang punya kedudukan, ya itu kan tidak pernah belajar itu. Nah, saya mau mencari ilmu lagi, itu kemana? Itu padahalnya kan lahannya vokasi. Yeah. Tapi dia tidak bisa kemana-mana. Untuk mencari ilmu, katakan saja misalnya bagaimana cara membuat website. Saya itu bukan kedudukan saya atau jabatan sekarang itu sangat berkaitan dengan itu, tapi saya tidak tahu saya mencari ilmu di mana. Ini sebenarnya kan lahannya si vokasi, tetapi tidak tertampung dalam pendidikan vokasi yang sekarang. Ya. Oleh karena itu di akhir itu saya sebutkan adalah kalau vokasi itu sebenarnya harus open for all. Bisa terbuka untuk umum, artinya bisa melayani yang tidak dilayani oleh pendidikan formal SMK itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita tetap kepada koridor bahwa yang dimaksud dengan vokasi itu adalah SMK atau politeknik, maka habis sudah. Lahan kita persempit sendiri. Tapi kalau kita buka itu, maka kemudian itu akan menjadi luas. Vokasi bisa menampung, katakan saja misalnya orang hanya tahu kepingin komputer selama 1 tahun, mendalami masalah ini. Orang hanya kepingin makanan tradisional. Orang hanya kepingin misalnya aja rias manten Jawa. Orang yang kepingin itu sekarang siapa yang memenangkan? Kan itu sebenarnya kan lahannya vokasi. Tapi sampai sekarang tidak ada yang menangani. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan vokasi kita itu adalah SMK. Yang dimaksud dengan vokasi kita itu sebenarnya SMK. Sehingga ada beberapa keluhan dari mahasiswa saya. Ini Pak, tata boga itu sekarang itu mahasiswa peminatnya sedikit sekali. Nah, enggak sampai setengah kelas Pak. Jadi siapa yang... Lah ini kan payah. Karena sebenarnya orang yang kepingin belajar kuliner itu banyak, tapi dipaksa untuk belajar 3 tahun kalau dia masuk kelas. Mengapa tidak kita buka saja? Kita tidak berkoridor bahwa SMK harus 3 tahun, ya, sehingga kita bisa lahan kita menjadi luas, ya, disabilitas misalnya.
Siapa yang bertanggung jawab kepada bidang pekerjaan disabilitas? Orang tangannya satu, misalnya gitu, atau cacat kaki, atau cacat mata, ya. Itu kan sebenarnya hanya vokasi seandainya vokasi itu tidak kita koridori, kita batasi dengan 3 tahun. 3 tahun itu saja, Ibu yang saya hormati. Kadang-kadang kita juga salah, menurut Snedden ya, salah di dalam salah mengelola. Sekarang misalnya, kita lihat kita lihat rapotnya SMK. Rapotnya SMK, misalnya ini ya. Misalnya rapotnya pendidikan kejuruan yang ada sekarang di kita. Misalnya di situ ada katakan semester 3 itu si A, mahasiswa A mendapat nilai pengelasan 3 SKS 90. Kemudian dia mendapat nilai bahasa Inggris 4. Mendapat nilai matematika 4, mendapat nilai mesin bubut 3, mendapat ini kemudian dia menjadi tidak lulus. Tapi seharusnya kalau dia vokasi, dia lulus cum laude pengelasan. Iya kalau dia vokasi. Ya, misalnya ini transkrip itu dia dapat nilai pengelasan 90. Terus mesin bubut 30, bahasa Inggris 30, kemudian bahasa Indonesia 30, kemudian IT 5. Kemudian ketika dijumlah IPK-nya kurang, nggak lulus dia. Jangan berisik dulu, Mama kuliah. Halo, sampun? Ampun, nggih. Itu nggak lulus dia. Padahal kalau vokasi, dia lulus cum laude pengelasan. Pertanyaan sekarang, mengapa keterampilan dia itu pengelasan harus digerogoti oleh matematika? Harus digerogoti oleh mesin bubut? Harus digerogoti oleh ICT? Sehingga dia tidak lulus. Padahal seharusnya kalau dia vokasi, murni vokasi, maka dia lulus cum laude bidang pengelasan. Itu karena apa? Orang yang sudah berkarya di pengelasan tidak akan mungkin berpindah ke ICT. Vokasi itu, Pak. Karena keahliannya sudah itu. Expert di bidang itu. Nah, sekarang itu kita seperti itu. Transkrip kita ini, Bapak. Transkrip kita itu kan gitu. Iya enggak kira-kira? Yeah. Jadi keahlian kita yang vokasi itu digerogoti oleh yang tidak berkaitan dengan keahlian kita di vokasi. Akibatnya tidak lulus. Akibatnya predikatnya jelek. Nah, padahal seperti yang saya contohkan tadi, seharusnya dia lulus cum laude bidang pengelasan. Loh, tapi dia ICT-nya kan 30, Pak. Nah, ini kan tidak perlu. Loh, dia bubutnya kan 30 juga, Pak. Nah, tidak perlu. Karena dia sudah lulusnya cum laude-nya pengelasan. Mengapa keahlian pengelasan itu harus diricui dikurangi dengan prestasi dia yang dia memang tidak ingin untuk ke situ. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kan formulasi transkrip kita itu kayak gitu. Jadi sebenarnya di pendidikan vokasi itu, Ibu dan Pak yang saya hormati, kalau menurut Snedden, kalau menurut Snedden tidak ada orang bodoh dan tidak ada yang tidak lulus. Cuma dia lulusnya itu di bidang apa gitu. Tapi tidak lulus enggak. Ya. Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, pengelasan 90, bubut 30, misalnya ICT 30, bahasa Inggris 30, ya. Itu kalau di IPK ya hancur dia. Vokasi kan tidak perlu IPK, ya dia lulus cum laude saja bidang pengelasan. Itu, Pak. Nah, ini kenapa tidak salah ini? Kita bertahan kepada sistem vokasi yang seperti ini. Nah, ini tadi adalah menurut Snedden. Ya, menurut Snedden. Nah, karena itu, ya udah Bang Cermati, sehingga di akhir dari kuliah saya minta untuk misalnya aja prinsip-prinsip community need. Ya, sekarang ini community need apa? Misalnya, kemudiannya ICT. Semua orang perlu ICT. Tapi kalau saya pernah ini kenyataan, Pak.
saya itu ke BINUS. Saya ke BINUS. Karena saya merasa agak lemah di bidang pemrograman. Saya ke BINUS. Bu, saya mau daftar ke BINUS, mau ikut program BINUS. Oh iya Pak. Ini Bapak umurnya berapa? Saya sudah 60 lebih. Waduh, ini sudah tidak bisa lagi Pak. Ya sudah, saya mahasiswa tamu. Saya sudah mahasiswa. Oh ya bisa, tapi ini kalau mahasiswa tamu, loh ini Bapak juga tidak bisa. Loh, ini Ibu, saya ini hanya kepingin pengetahuan tentang pemrogramming. Saya tidak perlu jasa, tidak perlu. Karena sudah saya guru besar. Saya tidak perlu jasa. Saya bolehkan saja saya ikut. Saya membayar seperti membayar. Juga tidak bisa. Juga tidak bisa, Pak. Ini saya sudah pernah ke BINUS, tidak bisa. Ya, akhirnya saya belajar program ini dari teman-teman, ya. Belajar dari teman-teman. Ini kan sebenarnya kan orang-orang seperti saya itu lahannya kan banyak. Dan itu kan sebenarnya kan milik orang yang ICT, milik orang-orang SMK, milik orang-orang vokasi. Sehingga apabila koridor kita yang dimaksud dengan SMK itu kita batasi dengan 3 tahun, sekolah menengah kejuruan harus 3 tahun, habis lahan kita. Tapi kalau itu bisa kita berani buka, maka itu akan menjadi menjadi luas. Tata boga tidak akan kehilangan pasar. Ya, jadi kira-kira masalah pendidikan itu tambahan saya. Semoga kalau Ibu dan Pak belajar filsafat itu pulangnya menjadi pusing, itu filsafatnya betul. Jadi bingung, Prof. Iya, bingung ya. Jadi bingung. Nah, oleh karena itu mari kita mari kita coba untuk merenungkan ini lagi supaya kita nanti memutuskan suatu masalah dalam menjadi baik. Apalagi Ibu dan Bapak adalah S3, itu yang sangat dihargai adalah pendapat dan kredibilitas. Jadi di setiap tempat jangan sampai Ibu dan Bapak tidak memberikan masukan. Rapat atau sampai menengkok ya. Ya, jangan mesti harus karena saya diundang maka saya harus omong sebelum meskipun sedikit ya. Ini untuk menunjukkan bahwa pemikiran Ibu dan Pak yang sangat diperlukan pada negara ini ya. Ini tadi saya hanya menambahkan supaya menjadi lebih mumet terkait dengan bidang kejuruan, tapi Ibu dan Pak akan menjadi lebih bijak nantinya ketika kita memutuskan sesuatu terkait dengan bidang kejuruan. Sehingga saya kecuali Poster dan si Juli menambahkan juga Sneden ya, satu lagi Sneden. Ini yang saya sampaikan. Saya kira itu masukan saya, Mas Gilang. Moga-moga ada manfaatnya. Iya, Prof. Joko, terima kasih atas masukan yang telah diberikan tadi. Selanjutnya untuk Pak Gilang, apakah ada pernyataan atas berapa? Sudah cukup, semakin bingung malah. Sama. Saya kemarin baca itu malah arahnya tidak semakin mengerucut tapi semakin luas. Jadi kan cari pegangan itu susah gitu. Iya, jadi dibanding-banding saja nanti dipilih yang cocok itu. Ya termasuk itu tadi Prof tadi dipertegas tadi kan bahwa selama ini mungkin kita hanya melihat pendidikan vokasi hanya SMK dan Politeknik. Ini gitu kan, padahal kan masih ada itu kan masih ada BLK komunitas, itu kan juga bagian dari vokasi, Prof ya. Iya, dan itu termasuk yang tidak diberi dana oleh Jokowi, Pak. Panjenengan kalau nggak percaya tindak ke Singosari, PLK itu. Alatnya lawas-lawas kuno-kuno. Ada tapi sedikit, Prof. Ya. Ada tapi sedikit. Sedikit, itu sedikit saja tanggung jawabnya provinsi kadang-kadang. Iya. Jadi memang pandangannya teman-teman ya mungkin karena kita di kejuruan jadi taunya SMK, padahal SMK kan bisa kursus, kemudian bisa politeknik juga bisa masuk sini kalau yang akademik, kemudian BLK itu juga masuk ranahnya vokasi sebagainya itu. Betul, tapi karena memang kalau orang katakan kejuruan itu pasti mindsetnya larinya ke SMK, Prof. Karena kan SMK kepanjangannya SMK sekolah menengah kejuruan. Jadi ya itu. ke situ.
Sanggar Oke. juga termasuk ya, Prof. Nggih, lah ya itu. Sanggar kesenian juga termasuk, nggih. Lah, sanggar-sanggar kekinian itu loh, Pak. Itu loh. Dulu katanya Pak Mustafirin itu gini. Almarhum, semoga beliau dirahmati oleh Allah. Jadi ada SMK yang kalau kamu masuk ke SMK itu, kamu mesti diterima. Daftar saja nanti mesti masuk. Kalau sudah diterima, kamu nanti pasti akan dapat beasiswa sampai selesai. Tapi yang masuk juga sedikit. Katanya Pak Mustafirin apa? Itu ada SMK Pedalangan di Solo. Ya. Itu siapa sih garap saya ini? Dalang itu kalau enggak digarap seperti Ibu tadi, ilmunya hilang. Ya, benar, Pak. Ilmunya hilang, Pak. Dan kita di seni-seni kita juga yang berminat kepada dalang ya rapati seneng. Senengnya sih aliran-aliran barat tadi ya. Prof, yang tadi itu sinden loh, Prof. Lah iya itu. Itu sinden, Prof. Gimana? Itu sinden, Prof. Sinden gimana maksudnya? Ya sinden. Oh lah ya itu. Antara lain itu, Pak. Sekarang sekolah enggak di itu. Kan repot. Iya, nah oleh karena itu, nah itulah problemnya kita di pendidikan kejuruan. Harapan kita Ibu dan Pak nanti paling tidak ya sedikit demi sedikit bisa menguak keterbatasan. Kalau definisinya itu definisinya sudah salah, ke belakangnya bisa salah kan ya. Iya. Nggih, monggo. Mungkin karena di sini udah mau jam 5, udah jam 5 bahkan ini, karena sudah tidak ada masukan dan istilahnya pertanyaan dan sebagainya, mungkin untuk pertemuan pada sore hari ini, pertemuan ketiga untuk mata kuliah ilmu filsafat kita akhiri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Prof. Joko atas kesempatan waktunya bisa di forum ini. Kemudian teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang bisa masuk bersama, semoga semuanya dalam kondisi sehat bisa sampai ke nanti pertemuan selanjutnya. Itu mungkin cukup sekian mungkin dari saya. Mungkin akan saya tutup sekalian aja karena habis ini saya masih proses recording ini, video ini, rekaman ini jadi agak lama, maka untuk mempercepat saya tutup nggih, Pak. Nggih, saya mohon izin live nggih, Bapak-bapak Ibu. Mohon izin live. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.